Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari Bola Bung Binder dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder yang telah memasuki episode nomor 42. Saya kembali mengundang seorang narasumber yang kita kenal sebagai si paling A1. Siapa lagi kalau bukan Bung Harpa. Welcome back, Bung. Thank you, Bung Binder. Thank you, it's an honor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, saya biasanya kan mendapatkan informasi dari luar angkasa ya. Tapi sahabat saya yang satu ini mendapatkan informasi A1, artinya langsung dari sumbernya, bukan dari luar angkasa lagi. Maka itu beliau memang sering menyampaikan informasi-informasi yang aktual di kontennya. Dan saya juga sering menonton konten-konten dari Bung Harpa yang juga saya selalu jelaskan. Bahkan saya sering mengatakan tentang analisa yang beliau buat, dan saya juga sangat respect dengan beliau. Maka itu juga saya panggil lagi beliau untuk kita berbincang, ya kan? Perbincangan kita santai, santai, gak ada sarkas, ya kan? Gak ada debat juga. Tapi kalau ada beda pandangan gak apa-apa. Biasa. Itu wajar. Kalau kita satu frekuensi terus gak enak juga. Kurang juga. Ya kan, kurang juga. Oke, sebelum kita mulai, Bang, saya ingin tanya dulu nih. Ada gak sih informasi A1 untuk episode kali ini? Waduh, soal pemain atau soal apa nih? Mungkin ya, soal apa saja lah, yang penting tentang sepak bola Indonesia. Iya, kalau soal pemain kan di Liga 1 atau Super League kita sudah tahu lah di tipis-tipis ya. Beberapa perpindahan pemain, Jordi Amat ke Persija, Rafael Struijk ke Dewa United, dan mungkin terakhir Jens Raven ya. Jens Raven juga katanya udah berpisah dari klubnya Dordrecht, akan ke Bali ya, Bali United. Ya, ini akan menarik sendiri sebenarnya, satu perbincangan tersendiri. Kita bahas soal bagaimana para pemain diaspora ini sudah semakin mendekat ke Indonesia begitu ya. Dan yang kedua tentunya soal round 4, tapi round 4 nanti kan akan kita bahas. Ya, kita bahasin dulu. Ada nggak info A1 mungkin akan ada pemain lain yang menyusul? Pemain lain sih sejauh ini masih kasak kusuk ya, belum. Tapi prediksi saya bukan tidak mungkin itu akan ada di naturalisasi lagi, mengingat kita bisa lihat bagaimana gap ya kualitas antara Indonesia waktu kita dihajar Jepang 6-0. Jadi mungkin di situ kalau prediksi saya Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir mungkin akan berpikir, wah ini kayaknya perlu ditambahkan lagi nih untuk round 4 nanti, yang mana kita masih belum tahu nih, Bung. Kita berhadapan dengan siapa dan main di mana nanti tanggal 8 sampai 14 Oktober. Iya, betul. Itu untuk timnas kan, tapi untuk ini Super League, apakah akan ada lagi pemain diaspora yang gabung ke klub di Super League? Nah, kalau untuk Dewa United ini confirm nih A1, nggak ada pemain diaspora lagi katanya. Oh, nggak ada, cuma Rafael Struijk. Cuma Rafael Struijk, katanya soalnya mahal harganya, Bang, katanya gitu. Nih, kalau ini langsung nih dari sumbernya. Nah, kalau yang lain-lain kita belum tahu. Tapi kalau Persib kan kayaknya udah pack ya. Kelihatannya nggak banyak perubahan. Bali kalau memang lancar, Jens Raven, dan di luar tiga ini kan saya rasa di luar Persija juga yang sudah mengambil satu Jordi Amat. Kita mesti ngelihat juga finansialnya kan nggak terlalu kuat ya. Jadi kecil kemungkinan di luar 4 tim tadi yang sudah merekrut satu setidaknya pemain diaspora itu ada lagi. Karena ya nggak murah ya. Ya, nggak murah juga. Tapi apa tanggapan Anda tentang para pemain diaspora yang sekarang mulai bermain di Super League? Kalau Jordi Amat saya pernah mengatakan karena memang usianya sudah di atas 30 tahun, 33 tahun, ya anggap saja lah ini mendekati masa pensiun. Ya udahlah, dia mau kembali ke tanah leluhurnya, bermain di Indonesia bagus kalau menurut saya, dan dia bisa memberikan experience lah. Apalagi Persija punya banyak pemain muda kan. Tapi dengan Jens Raven dan juga Struijk yang usianya masih muda, masa nggak dapat klub di luar negeri? Iya, memang ini sangat, kalau dari sudut gini, pertama kita mesti pastikan dulu bahwa memilih klub itu adalah hak dari setiap pemain, itu sudah pasti ya. Mereka punya pertimbangan masing-masing, ada yang karena untuk keluarga, seperti Tom Ha itu karena keluarga. Kenapa dia milih Almer City? Karena supaya dekat dengan istrinya, calon istrinya, dan juga anaknya dan sebagainya lah gitu ya. Ada juga gara-gara finansial, it's okay juga. Cuman kalau dari segi kita sebagai pengamat bola mungkin, dan juga sebagai pecinta timnas, agak disayangkan nih, Bung. Karena harapannya kan ketika para pemain diaspora ini dulu datang ke Indonesia, dia membawa ilmu dari katakanlah Eropa, dari dalam hal ini Belanda atau Belgia atau Inggris, yang bisa ditularkan ke kita. Salah satunya yang bisa kita lihat adalah Rizky Ridho misalnya, Bung. Ya, kita lihat dia dalam tanda kutip tertular mentality dan juga kemampuan kapasitasnya dari Jaitses kan gitu. Tapi di luar itu malah para pemain ini merapat ke Indonesia nih. Rafael Struijk, Jens Raven, bahkan yang masih muda lagi. Nah, kalau Jordi Amat saya sepakat dengan Anda, Bung. Karena udah 33, ya udahlah, nggak masalah. Dia tuh di timnas juga kurang dipakai kan.
kemudian Sen Patinama juga ke Buriram, Iya, semakin betul. dekat ke sini Iya, nih iya, gitu betul, loh. betul. Sandy Walsh juga sama, yang tadinya di Belgia di Mikelen, Iya. dia pindah ke Jepang ke Yokohama Marinos. Jadi agak sedikit disayangkan. Nah, ini yang yang mungkin menjadi catatan buat pemain-pemain diaspora lain. Kalau saya sih berharapnya kalau bisa mereka stay di luar negeri. Iya, betul. Mau di kasta kedua, di Iya. Erste Divisi, atau bahkan di Championship kalau di Inggris, supaya ya mereka tetap punya kualitas, punya mindset, punya asupan, punya metode training ala Eropa yang tetap bisa memberikan nilai lebih lah buat timnas. Iya, betul, karena dengan gabungnya banyak pemain diaspora ini yang kita inginkan agar timnas Indonesia kita permainannya meningkat, level permainan ini meningkat, dan memang terbukti dengan banyak pemain diaspora timnas kita sekarang, Bang, bisa lolos ke round 4. Betul. Artinya ini sudah merupakan sebuah keberhasilan juga dong, lolos ke round 4 walaupun belum ke Piala Dunia. Oh iya. Karena satu-satunya tim dari wakil ASEAN yang pernah lolos ke round 4 dengan sistem baru ini dari FIFA. Betul. Iya, kita harus objektif menilai ya bahwa memang tanpa pemain diaspora ini tim nasional kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Mungkin salah satu parameternya, walaupun ini bisa didebatkan, kita bisa lihat Indonesia All Star di Piala Presiden, Bung. Bagaimana kita lihat jomplangnya kemampuan para pemain tersebut, walaupun memang mereka bukan semua pemain tim nasional ya, tidak ada Sayuri bersaudara di sana, tidak ada Rizky Ridho, tapi kan paling tidak 60-70% lah kekuatan tim nasional kita itu bisa tercermin dari Indonesia All Star di Piala Presiden. Tapi kita lihat nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, dengan segala hormat ke mereka. Jadi para pemain diaspora ini harus diakui adalah tulang punggung dari tim nasional kita. Cuman kan ada beberapa challenge yang harus kita ulas di sini. Pertama, sampai kapan usia mereka? Kayak Joao Pelopes itu udah 31, Tom Hayo udah 30, segala macam. Rafael Struijk, Jens Raven, Sain Patinama yang tadinya kita harapkan nanti akan mengisi mungkin regenerasi tersebut, tapi udah memudar kalau menurut saya. Nanti mungkin teman-teman penonton channel Bung Binder ini juga bisa kasih komen. Apakah memang seperti itu yang kita harapkan? Kita nggak tahu. Cuman memang kalau saya melihat ada declining dalam banyak hal, baik dari fisik tim nasional kita, baik dari performa para pemain di klub yang sudah makin ke Indonesia. Nah, tapi kita punya one last shot nih di round 4 nanti, yang mudah-mudahan, karena kita nggak tahu apakah program ini nanti tetap perform di katakanlah kesempatan di Piala Asia 2027, di Piala Dunia 2030, takutnya semuanya udah berantakan. Dan ini adalah kesempatan kita untuk lepaskan semua perbedaan pandangan, lepaskan semua perbedaan pendapat. Kita yuk sama-sama dukung untuk nanti round 4 Oktober tahun ini. Drawingnya kan tanggal 17 nanti. Beberapa hari lagi di KL ya. Di KL, di AFC House. Iya, tadinya sebelumnya kan akan dilakukan di Jepang. Ya kan, tapi gak jadi, dirubah. Sama seperti venue. Sebelumnya netral. Iya kan? Sebelumnya netral. Sempet juga ini, Bung. 2 peringkat 3 dan 4 terbaik. Jadi yang lolos round 4. Iya, betul. Betul. Ada juga terus dengan ranking sistem ranking ini pun dilihatnya kapan nih yang update, yang bulan itu juga April atau yang sekarang. Kalau yang sekarang tuan rumahnya harusnya Irak. Karena Irak lebih tinggi dari Saudi. Gitu. Ternyata akhirnya diputuskan tuan rumahnya Saudi dan Qatar. Saudi dan juga Qatar. Nah, banyak kan yang sebelumnya kan berisik nih netizen kita. Ya kalau saya sih mengatakan ya mau main di bulan pun nggak masalah timnas kita. Iya dong. Kenapa harus khawatir kalau bermain di Timur Tengah, walaupun sebelumnya memang sudah punya pengalaman buruk lah. Tapi itu kan di Piala Asia. Ya kan, ini kan sekarang di kualifikasi World Cup. Ajang yang lebih besar, ya kan? Dan tentu dari federasi kita juga bisa menyampaikan kepada AFC atau FIFA, tolong ini dijaga, jangan ada aneh-aneh, ya kan, dari soal wasit, ya. Tapi sekarang kalau sudah ditetapkan di Timur Tengah akan bermain antara di Qatar atau di Saudi, seharusnya daripada ributin soal venue lagi, fokus dong ke persiapan tim. Setuju. Ya, itu biarlah yang ribut itu netizen, kalau mungkin bisa ribut ya. Tapi untuk pemain, untuk timnas, untuk manajer, untuk pelatih, fokus aja untuk persiapan. Ya, kita nggak tahu nih persiapannya sejauh apa, karena sampai detik ini para tim kepelatihan itu nggak ada di Indonesia kan, lagi di luar negeri, walaupun ada fotonya ya. Nah, itu yang saya mau bahas, kan ada foto mereka lagi rapat.
Ya bagus dong, artinya sudah mulai berpikir untuk round 4 ya kan? Ya kita sih nggak tahu ya, mudah-mudahan ya kita kalau berpikir positif sih memang mereka rapat, tapi kan takutnya bukan rapat, takutnya kan kayak seperti Satpol PP di perempatan tuh lagi ngatur jalan, di foto 1 detik langsung pergi dia. Takutnya begitu, tapi kan kita nggak tahu. Ya kita positif thinking aja, karena tapi yang pasti kalau menurut saya sih, buat saya pribadi ya, ini nanti pasti mungkin ada yang setuju ada yang enggak. Buat saya sejokianya kalau pelatih itu ya harusnya ada di tempat dia melatih ya, menurut tempat saya. Dia bekerja lah. Ya, walaupun oke lah sekali 2 kali ada liburan, it's okay, nggak apa-apa. Cuman ini kan kayaknya sejak lawan Jepang ya, sudah nggak kesini sama sekali gitu. Ya, padahal kan sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilihat. Piala Presiden mungkin mereka bisa melihat para pemain 1-2 kan ada Ole juga di sana, ada Marcelino dan lain-lain. Tapi anything happens ya. Saya tetap berharap mudah-mudahan ada satu terobosan nanti, ada persiapan yang matang, karena bulan September nanti kita ada 2 match menghadapi Kuwait dan Lebanon, dan katanya di Indonesia. Di Surabaya. Di Surabaya. Ini juga mungkin sedikit mau saya tambahkan. Menurut saya indikasinya lebih kepada finance, Bung. Kalau memang mau mencari simulasi yang pas untuk menghadapi round 4 nanti, menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, harusnya away. Betul. Memang ini agak uji mental juga, uji nyali juga. Ya kita tahu kondisi Timur Tengah belum terlalu kondusif, tapi ya itu, kalau kita mau sukses kita harus push the limit, latihan yang lebih keras, lebih berat dari situasi yang mungkin kita hadapi. Ya walaupun memang tidak mudah ya untuk kita berbicara, karena keadaan di sana kita nggak tahu seperti apa, tapi ya, yang pasti kita tunggu persiapan dari tim nasional, pelatih tim nasional kita Patrick Kluivert, seperti apa nanti program yang akan dihadirkan. Ya betul, baru saja Anda mengatakan soal situasi yang memang belum kondusif atau bisa terjadi apapun lah nanti antara, kita tahu lah negara-negara yang sedang perang sebelumnya. Sekarang ini kan gencatan senjata, tapi kita kan nggak tahu nanti tiba-tiba ada sesuatu, itu juga diributkan oleh netizen kita. Jadi diributin seperti ini, bahwa karena lagi ada negara yang konflik, ya kan, kemungkinan tuan rumah ke Indonesia. Saya bingung juga, loh kok bisa langsung dipilih Indonesia, sama seperti yang ramai itu diberitakan bahwa ada 2 asisten dari timnas Indonesia yang ditawarkan pekerjaan oleh Ajax. Tapi saya cari-cari sampai ke kawan saya di Inggris, coba cek, nggak ada di sana beritanya. Nggak ada, itu sumbernya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia? Dari Indonesia, walaupun saya sempat dihubungin juga, walaupun ada WhatsApp katanya dari agennya, tapi kan itu kan WhatsApp kan means nothing ya. Maksudnya tidak ada konfirmasi dari Ajax soal ketertarikan mereka untuk Denny Lansat, yang mana lucunya berita ini mencuat setiap Indonesia kalah. Sebelumnya ada Alex Pastur. Setelah kalah dari Australia 5-1, Alex Pastur ditawar atau diincar oleh siapa gitu ya, klub Eredivisie. Kemudian setelah kalah lawan Jepang juga ada isu seperti itu, Denny Lansat gitu ya. Pada akhirnya kita terbukti benar kan, tidak ada seperti itu. Dan sorry, hal-hal ini dibuat untuk apa ya? Iya, enggak, saya agak bingung juga. Mungkin ini kita serahkan ke netizen nanti, silakan menjawab. Menurut kalian ini, kalian percaya atau enggak, dan menurut kalian apa tujuannya? Maka itu saya sering dapat informasi dari luar angkasa. Cuma saya nggak mau spill di channel saya, karena kenapa? Penjaga dari galaksi ini banyak, Bang. Ya kan, kalau nggak nanti diserang saya. Iya, karena gini, karena basicnya saya kan jurnalis ya, Bung ya. Jadi kalau dapat informasi itu, pertama saya screening di kepala saya dulu, ini masuk akal nggak? Secara logika ini berapa persen masuk akalnya? Bukan berarti nggak mungkin ya. Itu pertama. Lalu kedua, kemudian saya cari sumber informasinya. Kadang-kadang bahkan langsung dari sumbernya. Seperti kemarin saya dapat info soal Sirius Margono itu akan stay di Dukak Jini dan akan segera berlatih, itu dari klubnya. Oh, dari klubnya langsung. Jadi kalau klubnya salah ya walau alam, ya itu udah dari klubnya langsung gitu. Jadi mungkin kalau di ilmu apa ya, kriminalitas itu, kalau ada kejadian itu harus ada 2 alat bukti minimum. Jadi nggak bisa misalnya saya bilang, wah Kylian Mbappe mau jadi naturalisasi Indonesia, saya tulis, nggak bisa juga. Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal atau masuk akal, kita cross check lagi. Gitu. Jadi itu yang terjadi dengan Denny Lansat dan Alex Pastur. Jadi saya cross check ke berapa pihak lah gitu ya, dan akhirnya saya memutuskan, makanya saya waktu itu bikin judul, Bung, di video saya, 1 triliun persen ini tidak benar gitu. Karena Anda sudah mendapatkan informasi dari sumbernya. Cross check kemana-mana. Ya, cross check kemana-mana. Oke. Dan yang saya ingin tanyakan sekarang tentang pelatih timnas kita, Patrick Kluivert. Round 4 kan undiannya masih nanti tanggal 17. Ya kan, tapi jauh-jauh hari sebelumnya sudah rame nih di sosial media. Karena banyak sekali yang menginginkan agar Patrick Kluivert dipecat saja. Padahal belum juga
kita tahu lawan kita di round 4 ini tim mana saja. Ya kan belum juga main. Ya kan timnas kita, tapi kenapa sudah ada semacam penilaian dari supporter atau netizen kita bahwa Patrick Kluivert ini nggak cocok melatih timnas Indonesia, padahal baru 4 match, Bang. Iya, saya pikir terlalu cepat juga ya kalau seperti itu. Mungkin kita punya pendapat, punya referensi soal cara melatih ya, tapi tidak ujuk-ujuk juga kemudian kita langsung take a side terlalu keras gitu. Sebenarnya kalau saya boleh fair menilai, ini seperti juga terjadi ketika pemecatan Sintayong sebenarnya. Karena Sintayong pun kan tidak selesai juga kan? Iya, betul. Tidak selesai di tengah-tengah, padahal kita lagi round 3, kemudian dipecat. Nah, ini berarti kita mengulangi hal yang sama. Kalau misalnya, katakanlah ada sebagian yang tidak merasa terima dengan pemecatan Sintayong karena dia lagi dalam performa yang bagus, Patrick Kluivert juga harusnya nggak boleh juga dong. Sama, karena mereka juga, paling tidak Patrick Kluivert sudah membawa tim ini ke round 4. Nah, nanti kalau di round 4 kita lihat dulu, kita dukung nih, benar-benar kita dukung. Karena waktu lawan Bahrain dan China pun saya selalu menggaungkan tuh, Bung. Kita harus kompak ketika bendera merah putih berkibar, ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, satukan tekad, satukan semangat, satukan hati. Terlepas dari perbedaan kita. Meskipun saya akan sayangkan agak sedikit saya sayangkan, Bung. Ada beberapa petinggi dari federasi ini yang agak malah membuat situasi kurang kondusif dengan komen-komennya. Seperti ada tulisannya 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali kalah. Begini dia membandingkan pelatih, ngapain? Iya, betul, ngapain. Maksudnya kita justru udah move on nih, udah menghargai. Kata pertanyaan tadi Bung Binder, kita kan Patrick Kluivert kan lagi bekerja, kita dukung. Betul. Nah, tapi kenapa justru ada oknum-oknum ini yang malah memancing di air keruh, yang memancing katakanlah respon yang negatif dari masyarakat. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, bukannya benci, bukan hujat, tapi supaya kita nih masyarakat udah kompak, tapi jangan malah dikacauin dari yang di atas. Iya, karena kemudian setelah 3 match, ada juga setelah 4 match. Nah, 2 kali menang, 2 kali kalah. Jadi orang akhirnya menggunakan parameter itu untuk mengkick balik, jadi akhirnya nggak sehat. Ya, kalau bagi saya sih, untuk bisa menilai hasil akhir dari sebuah pertandingan, bukan saja final score, tapi juga statistik, permainan cara juga, bermain, dan konsistensi. Betul. Ya kan, kalau dari 4 pertandingan itu, timnas kita 2 kali menang, dan 2 kali kalah, jangan cuma dilihat 2 kali menang dan 2 kali kalah dan lihat skor, tapi lihat jumlah mencetak gol dan jumlah kebobolan. Betul. Ya kan kelihatan banget bahwa sebetulnya lawan tim yang kuat seperti Australia dan juga Jepang yang sudah langganan Piala Dunia, timnas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Apalagi lawan Jepang ya, Bung. Itu paling parah. Apalagi lawan Jepang, kemasukan banyak gol. Ya kan, artinya kalau mau main di Piala Dunia, bukan artinya harus menang lawan Jepang dan Australia, paling tidak memberikan perlawanan. Betul. Lawan Australia cuma 10-15 menit di awal, ya kan. Kalaupun itu gol dari Kevin Dix, belum tentu juga menang. Timnas kita di Australia, ya kan masih ada waktu yang banyak tersisa. Artinya kalau kita mau menilai sebuah pertandingan, lihat juga statistik. Betul. Karena statistik itu menggambarkan jalannya pertandingan. Kadang-kadang ada yang juga ngomong gini, ngapain dari statistik? Kenapa enggak? Statistik itu sampai klub-klub top di dunia, timnas-timnas top itu mempelajari statistik tim lawan. Iya, data dan statistik itu perlu sebenarnya. Tinggal kita cara membacanya kan. Yaitu saya pikir makin kesini sepak bola itu kan perlu data dan statistik untuk mendukung apa yang kita lihat seperti itu. Jadi ya terutama lawan Jepang kita lihat luar biasa parah ya penampilan kita. Tidak ada shot on goal sama sekali tidak ada. Mereka lawan bisa menciptakan berapa? 20 gol, 20 shot. 23 shot. 23 atau 24. Lupa dan saya. 10 atau 12 itu on goal. Iya, yang peluang emas semua itu. Peluang emas semua. Dan kita hampir tidak bisa mendekati kotak penalti. Itu luar biasa sih. Betul, kehilangan bola terus. Iya, dan ada satu momen juga nih, mungkin yang nggak pernah dilihat oleh netizen. Jadi pas di pinggir lapangan itu, mungkin ini sedikit trivia ya. Jadi para pemain itu lebih mendengarkan apa yang dikatakan Alex Pastur, Bung. Oh begitu, gak kelihatan sih di TV. Nah, nanti saya share gambarnya kalau memang memungkinkan ya. Itu jadi ini menunjukkan bahwa memang sekali lagi ya ruang ganti itu memang katakanlah otaknya Alex Pastur gitu. Alex Pastur ya. Jadi sosoknya adalah Patrick Kluivert, tapi otak strategi permainan Alex Pastur. Sepertinya begitu ya. Diharapkan seperti itu, dan dari pengalaman saya pun waktu H-1 lawan Jepang dan juga post match interview itu saya bertanya soal dia kan bilang we face a team with lots of qualities katanya and we must learn from this loss. Terus saya tanya what have you learned from this loss katanya. Dia tidak bisa jawab secara clear. Siapa itu? Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, Ya, menurut saya sebagai pelatih kepala ya waktu itu
paling nggak dia bisa jawab lah bahwa ya kebobolan 6-0, 6 gol, kemudian ada 20 shot, tentu harus ada improve lini belakang gitu kan. Tapi dia hanya menjawab muter-muter segala macam. Ya agak sedikit disayangkan menurut saya seorang pelatih kepala jauh seperti itu. Walaupun tadi disclaimer di awal kita tetap dukung yang bersangkutan untuk bisa perform di September nanti 2 kali pertandingan friendly match dan juga Oktober round 4. Betul, tapi saya dimarahin waktu saya kritik timnas dan Patrick Kluivert setelah kalah lawan Jepang 6-0 karena katanya nggak masalah lah kan udah lolos round 4. Mau kalah 10-20-0 pun nggak masalah. Nah, ini saya ada cerita. Kita mesti lihat filosofi dan etos kerjanya Jepang. Karena sebelum pertandingan itu kan sebenarnya Hajime itu dapat tekanan, Bung. Karena baru kalah dari Australia. Kemudian juga kan kalau kita flashback ke Piala Asia kan kurang perform kan. Nah, tekanan itu kemudian membuat Hajime itu di konferensi pers menjawab bahwa saya akan menyajikan penampilan terbaik besok. Sebelum pertandingan? Sebelum pertandingan. Dan saya nggak sengaja, bukan ngintip ya, kan harusnya kan dia 15 menit pemanasan, kita keluar kan. Nah, saya nggak sengaja tuh ke atas, mau ngelihat media tribun, Bung. Media tribun buat dikasih lihat? Nggak dijagain. Jadi harus, itu sebenarnya saya nggak sengaja. Itu saya mau lihat, besok tempat duduk saya di sini nih, biar gampang kan. Saya ngeliat mereka latihan, luar biasa serius, Bung. Luar biasa serius. Seperti besok mau menghadapi final Piala Dunia. Saya ada rekamannya, saya rekam, tapi saya nggak sebarin. Karena saya memegang prinsip jurnalisme, itu emang nggak boleh gitu. Tapi saya luar biasa serius, dan apa yang menarik, mereka selalu bermain bola-bola atas. Silang ya, umpan-umpan silang. Dan itu kan kenapa di awal kita kebobolan. Betul. Sorry itu saya dibandingkan dengan etos kerja kita, para pemain kita yang 2 hari terakhir jalan-jalan ke Dotonbori, Bung. Nah itu. Jadi oke lah, mungkin kalau Jepangnya main-main, kita main-main, kita makanya saya tanya itu H-1 sama Patrick Kluivert, do you think you consider this as joy match? Enggak, kita serius gitu. Itu kan pertanyaan normatif sebenarnya. Tapi saya lihat itu tidak sesuai dengan persiapan dari para pemain timnas yang mereka banyak jalan-jalan gitu. Sementara pemain Jepang luar biasa serius. Jadi kita bandingkan, ini tim udah lolos Piala Dunia, tetap serius. Ini tim round 4. Masih round 4, walaupun udah lolos round 4, tapi kan masih ada lagi nih satu anak tangga yang besar. Tapi mereka kita nggak memanfaatkan partai ini sebaik mungkin gitu. Tapi kan kalau netizen kita yang budiman dan bijak dan juga para pelatih online kan mengatakan mereka tidak menyangka Jepang akan serius. Padahal itu kan membawa nama negara, ya serius dong harusnya. Serius, kan? Betul. Ada juga yang mengatakan ya Indonesia nggak perlu serius, tapi ya udahlah, kita biarkanlah mereka berdebat sendiri. Ya kan yang penting kita bisa menyampaikan POV kita. Kalau kelamaan bahas soal pertandingan lawan Jepang, lebih banyak yang marah lagi nanti. Nggak apa-apa. Jadi sekarang teman-teman kita akan bahas soal undian. Undian di pot pertama ada Qatar dan Arab. Saudi. Di pot kedua ada Emirat dan juga Irak. Terus di pot ketiga ada Oman dan Indonesia. Apakah Indonesia bisa kembali berada dengan Arab di satu grup? Karena kalau misalnya ada barrier, itu udah nggak perlu digulirkan lagi undiannya. Karena seperti UEA dan Qatar kan dia satu grup. Berarti nggak usah diundi, udah langsung aja UEA sama Saudi sama Indonesia begitu. Jadi tidak ada barrier, semua bisa ketemu dengan siapapun. Jadi kita bisa ketemu dengan UEA atau Irak, kemudian kita bisa ketemu dengan tuan rumah antara Saudi dan Qatar. Kecuali kita nggak bisa ketemu dengan Oman tentu, karena kita satu pot kan. Iya betul, karena satu pot. Nah, kalau menurut Anda, seperti apa sih kekuatan tim-tim lain ini? Kalau kekuatan tentang timnas kita kan kita sudah tahu, ya kan? Sebenarnya kalau paling berat mungkin Qatar ya dan Irak. Qatar dan Irak? Iya. Bukannya karena Saudi? Saudi itu kita udah ketemu 2 kali, Bung. Paling nggak secara psikologis kita berpikir gini, saya pernah ngalahin Anda. Dan imbang di Saudi. 2 kali kita nggak kalah dari mereka di Jeddah dan juga di GBK. Jadi bentar, tapi saya interupsi. Tapi ada juga netizen yang berdebat dengan saya. Karena pada saat itu pelatihnya kan beda. ST, sekarang kan pelatihnya Patrick Kluivert. Kan peran pelatih kan berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Ya, kita nggak tahu nih apakah nanti Patrick Kluivert bisa memberikan suntikan yang lebih daripada Sintayong atau enggak gitu. Tapi secara psikologi itu, dan kalau saya mungkin lebih bahas di luar konteks sepak bola sedikit ya. Mungkin kalau Qatar itu secara mobilisasi fans itu lebih gampang, Bung. Di mana? Di Qatar. Di Qatar ya, betul. Karena mereka kan kecil. Iya. Jadi Doha segini, Qatar segini, Doha itu kecil, setengah aja Jakarta. Jadi kita akan lebih merasa tuan rumah di situ. Betul. Kalau untuk secara kekuatan ya mungkin 11-12. Kalau di pot kedua, entah kenapa saya lebih takut dengan Irak. Oh iya, betul. Irak berat. Irak ini selain mereka kuat, ini apa ya? Orang baik gitu.
Oke. Ini orang baik. Jadi saya masih ingat di Piala Asia U23 waktu kita kalah 2-1 di perebutan tempat ketiga kalau nggak salah. Betul. Nah itu Ali Jasim tuh strikernya yang sekarang di Como kalau nggak salah ya. Itu ketika dia mau ke backdrop seperti inilah itu penonton dia tuh begini, terus penonton kita memberikan respect. Pun setelah pertandingan di mix zone, saya interview dia, tapi yang bersangkutan kan hanya bisa bahasa Arab ya. Kemudian ada wartawan dari Tunisia mentranslate. Saya tanya bagaimana harapan Anda soal. Dia doakan kita lolos Olimpiade saat itu. Dan benar-benar tulus ya mereka. Yes, tulus itu. Dan saya bisa ngelihat dari wajahnya dia sincere. Jadi itu mengapa berat. Kita kan paling susah ngalahin orang baik ya. Yang maksudnya ke kita baik, kita mau ngalahin di mana gitu. Nah, itu makanya saya bilang. Dan kita kan di grup juga round 2 kan kalah 2 kali ya. Di Basra 5-1 dan di GBK kalau nggak salah 2-0. Dan saya masih ingat ada satu penalti dari Irak yang dia merasa itu sebenarnya nggak penalti, nggak dimasukin. Betul. Nah, kita kan ngalahin orang yang udah bagus, baik kan susah. Nah, itu kenapa saya bilang saya agak takut melawan Irak karena ya mereka punya kemampuan dan mereka punya integritas. Menurut saya sih itu. Iya, betul. Dan soal acara drawing ini, siapa saja yang akan hadir dari tim kepelatihan? Sudah ada info? Ya, udah dari info yang saya dapat, Patrick Kluivert akan hadir. Kemudian seharusnya dan dari informasi yang saya terima juga Pak Sumarji dan Pak Erick Thohir. Kalau berkaca ke round 3 di Kuala Lumpur, kebetulan saya hadir juga waktu itu. Dan satu-satunya yang hadir itu Pak Sumarji dan Pak Erick Thohir, Ketua Umum. Nah, karena saat itu Sintayong sedang operasi di Korea Selatan dan sedang dalam perpanjangan kontrak waktu itu. Betul. Jadi harusnya lengkap nih. Gitu. Nah sekarang kan yang orang lain juga membicarakan tadi seperti yang saya katakan soal Patrick Kluivert. Ya kan, kalau saya sih sangat berharap dia bisa sukses membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dan menyelesaikanlah durasi kontrak dia, dan kita nggak tahu apakah nanti akan diperpanjang atau enggak, kan bisa saja itu terjadi kan kalau dia sukses di Piala Dunia juga kita bermain baik. Nah sekarang ini kan yang banyak yang ributkan bahwa dia nggak cocok ya, tapi kan sekarang kan komunikasinya sudah bagus dengan para pemain. Apalagi sih yang dikhawatirkan dari Patrick Kluivert, apalagi sudah ada Alex Pastur, sudah ada lagi Denny Lansat, Bang Simon juga. Bang Simon juga ada ya kan yang bisa membantu. Saya justru berharap dia bisa masuk ke tim kepelatihan ini. Kalau Simon itu kelihatannya agak susah, Bung. Karena saya dapat info juga dari salah seorang wartawan Belanda waktu di Bali TC itu. Jadi mohon maaf ini Om Simon ini kan udah lumayan usianya nih, gitu. Salah satu alasannya juga itu kenapa dia dilepas sama Ajax, gitu. Cuman memang karena dia orang yang sangat respectful, yang sangat dihargai, sehingga Ajax itu juga hati-hati untuk melepas dia. Sempat dia mau ditarik lagi, tapi kemudian nggak jadi. Kemudian Om Simon itu merasa seperti di ghosting. Dan akhirnya ada tawaran dari PSSI, dari Pak Erick Thohir, kemudian itu disambut. Jadi kalau untuk masuk ke tim kepelatihan dengan frekuensi, dengan alur yang cepat, kayaknya agak susah. Nah, cuman balik lagi kalau kita bicara tim kepelatihan ini, memang justru menurut saya ya, yang akan menjadi challenging adalah di Patrick Kluivert-nya menurut saya. Alex Pastur kita tahu orang yang pintar, Denny Lansat adalah salah satu favorit para pelatih untuk menjadi asisten. Karena memang dia tahu perannya seperti apa. Cuman Patrick Kluivert kan tadi di awal sudah sempat saya paparkan bagaimana para pemain itu ketika menghadapi Jepang itu malah mendengarkan instruksi dari Alex Pastur. Walaupun mungkin netizen bisa mengatakan mungkin disuruh kali gitu, tapi dalam latihan pun saya kan beberapa kali ke lapangan gitu ya, kelihatan Alex Pastur itu yang memegang kendali begitu. Tapi sekarang kan sudah ada Dirtek, Bang. Bagus kan? Masa Dirtek nggak bisa juga kasih masukan sih? Tapi PLT artinya sementara. Ya, sementara kan? Tapi untuk berapa lama gitu sementaranya? Sebenarnya kalau saya boleh jujur berpendapat, Bung ya, Enggak, kita informasikan dulu dong PLT Dirteknya. Indra Safri, kita informasikan dulu, ya kan? Ya, harus dong. Kita sampaikan informasi, mana tahu ada viewers kita yang belum tahu kan. Nah ini PLT ini kan artinya sementara. Untuk berapa lama? Kan sebelumnya katanya lagi cari di luar negeri. Jerman, katanya dari Jerman, dari Inggris gitu ya. Belanda enggak? Enggak. Yang saya dengar dulu dari Jerman dan Inggris yang paling kencang. Jerman dan Inggris ya. Dan itu udah lama. Dan gini, saya punya kesan ya, PSSI itu agak iritasi kalau ditanya soal Dirtek. Kalau ditanya dari mana ya, saya pernah baca lah. Ada satu komentar dari petinggi PSSI itu, ketika netizen nanya Dirtek, kan itu saya pikir normal ya nanya Dirtek. Terus yang bersangkutan itu
mereply dan mengatakan, ada apa ini? Kok rame-rame nanya soal Dirtek gitu? Sepertinya dia nggak suka. Kalau saya bayangkan, oh terima kasih atas remindernya. Atensinya. Nah, ini enggak. Artinya ada kepedulian. Ada kepedulian gitu. Dan emang itu harus diisi kan? Ya harus diisi. Memang itu harus diisi. Harus diisi. Iya, betul. Dan itu kan menjadi jembatan antara federasi dengan tim kepelatihan biasanya. Iya, betul. Dan dengan roadmap sepak bola Indonesia. Betul. Bagaimana mempersiapkan pemain-pemain kita yang nanti kelak akan membela timnas Indonesia dari berbagai level. Iya, dan kemudian justru di antara tim kepelatihan inilah yang terakhir diisi. Dan tapi Dirtek ini juga sebenarnya mengawasi pelatih-pelatih timnas. Betul, kan? memang. Salah satu tugasnya. Itu yang saya bilang seharusnya bisa membantu juga dong Patrick Kluivert. Seharusnya. Indra Safri. Tapi kan gimana ya? Karena Indra Safri kan punya track record yang bagus juga. Iya, tapi kan walaupun bukan di level Piala Dunia. Iya, tapi menurut saya kalau untuk seorang Indra Safri kemudian mengomentari seorang Alex Pastur yang punya CV di Eropa, mungkin ada, atau Denny Lanzat, bahkan mantan pemain top gitu. Saya pikir agak sedikit jadi tanda tanya begitu loh. Dan Indra Safri ini kan dari dulu ada di situ. Walaupun bukan sebelumnya Dirtek. Maksudnya sebelumnya jauh sebelumnya Dirtek. Iya. Kemudian pelatih timnas Indonesia U20. Iya. Terus sekarang menjadi PLT Dirtek. Maksudnya kenapa nggak dari dulu aja ditunjuk kalau memang kenapa niat? Itu? Ya. Nggak tahu juga kita kenapa. Kita tanya rumput yang bergoyang mungkin. Tapi rumput tetangga selalu hijau nggak sih? Kadang-kadang nggak selalu ya. Selalu. Oke, maksudnya kan kalau dari awal memang ada Indra Safri, saya bukannya artinya di sini coba untuk bercanda, enggak sama sekali Bang. You know I'm a serious person, ya kan? Maksudnya kalau kita sudah ada Dirtek ini kan juga bisa membantu para pelatih, bukan cuma yang senior. Ada U23, ada juga U20, karena timnas kita sekarang kan sedang berprogres. Ranking FIFA kita naik loh. Iya, 118 sekarang ya. Itu yang terbaik dalam 19 tahun terakhir loh. Ya, walaupun saya selalu mengatakan itu bukan menjadi patokan tentang kekuatan timnas, tapi itu menjadi patokan tentang progres. Artinya progres kita kan bagus. Benar kan? Artinya kalau semua elemen di dalam kepelatihan ini berfungsi secara baik, mulai Dirtek, pelatih senior, pelatih U23, pelatih U20, pelatih U17, naik terus timnas kita. Bisa ke 100 besar kita. Betul. Ya, benar kan? Itu yang kita harapkan kan. Jadi ada kesinambungan. Karena kalau kita lihat, bicara tadi soal ranking FIFA ini kan memang didongkrak dari tim nasional senior sudah pasti ya. Iya, dari senior. Cuman kita juga harus jujur mengakui, itu kan banyak ditopang oleh pemain naturalisasi. Diaspora. Iya, diaspora ya, diaspora. Which is good. Tapi kita juga butuh kesinambungan ya, Bung. Jadi bagaimana untuk Nah itu perannya Dirtek, bukan? Dirtek, makanya itu ke situ larinya. Maksudnya dari youth development. Dari youth development. Ya, Indra Safri kan punya pengalaman bagus. Iya, makanya kita harapkan mudah-mudahan di area tersebut dia bisa mengembangkan itu. Kalau untuk youth saya akui Indra Safri bagus. Karena paling tidak dia mengenal grassroots dan sepak bola muda kita gitu. Kalau untuk itu, jadi sebenarnya harusnya dia lebih bagus untuk youth development ya. Memang betul. Maka itu saya pikir gak salah juga dia ditunjuk sebagai PLT Dirtek, cuman yang tadi saya tanya lagi yang Anda belum jawab. Apa tuh? Lupa saya. PLT itu kan sementara, tapi berapa lama? Nah, itu maksud saya. Saya pikir mungkin apa nanti akan ada yang masuk tiba-tiba, ya kan? Atau sekarang nih Indra Safri sudah mulai bekerja buat programnya, karena kan kita perlu juga dong dari bawah ini mulai naik. Iya, itu mulai ada pengembangan pemain usia muda. Betul. Kalau Liga Putri kan nanti ya kan udah akan ada pramusim atau apa sih itu namanya? Masih belum clear juga, Bung, karena kan masih ada 2026 kalau nggak salah 2000 akan ada. Ya, nanti kan masih pramusim atau apa sih? Saya nggak tahu tuh apa namanya. Terus setelah itu 2027 baru 2027 direncanakan seperti itu. Nah, soal PLT tadi, ya kalau menurut saya ini juga ada konsekuensi logis yang harus dihadapi kan. Artinya kalau dia sementara, apakah dia juga bisa akan membuat roadmap itu kan? Karena kalau misalnya itu dia, kalau dia udah buat roadmap, kemudian digantikan yang baru, apakah ini sama juga gitu? Jadi ini ya pasti beda. Pasti beda. Jadi mungkin dia belum terlalu detail nanti, atau feeling saya sih mungkin nggak lama. Karena apa nih info A1 juga nih akan ada ini A2 kalau ini. A2. Oke. Karena kalau misalnya logikanya, kalau memang dia long term, ya ngapain PLT kan? Nah, langsung saja. Dan menurut saya gak ada masalah juga, karena beliau tahu apa yang bisa dilakukan di youth development. Iya kan? Dengan sebelumnya memegang timnas U19, U22 di SEA Games, ya kan, U20 juga. Artinya beliau tahu apa yang perlu dia lakukan untuk youth development. Tapi selain itu juga yang menarik tentang kritikan dari pelatih U23 ini, Gerald van den Berg. Tentang jumlah pemain. Kan timnas kita sudah bahas ya teman-teman tadi ya, yang soal round 4, kita tunggu nanti undiannya tanggal 17, tapi
ini kan sebentar lagi nih akan ada Piala AFF U23. Iya. Ini timnas juga loh. Iya, iya. Walaupun masih diperdebatkan perlu juara atau nggak perlu juara Piala AFF. Ada yang ngomongnya Piala Tarkam, menurut saya sih enggak. Iya. Ya kan AFF tetap membela negara. Jadi nggak bisa dikatakan Piala Tarkam atau turnamen nggak penting, nggak boleh lah. Ya kan membawa nama negara, ada lagu kebangsaan di sana yang dikumandangkan, ya kan ada bendera negara kita. Jadi jangan begitulah kalian juga, ya kan. Jangan begitu, kita tetap support Timnas Indonesia U23. Nah kan akan mulai nih tanggal 15, ya kan. Ada dua hal yang rame di sosial media. Pertama, mayoritas, saya tidak mengatakan semua, mayoritas netizen nggak percaya dengan tim ini, Bang. Oh. Bukan karena pelatihnya, karena mayoritas pemain dari domestik. Jadi mereka nggak percaya. Kan cuman siapa? Jens Reven aja. Ya. Atau ada satu lagi saya lupa, kayaknya nggak jadi itu. Siapa itu? Welber. Welber ya, dari Australia. Iya, bukan Welber, dari Brazil. Ya. Oke, jadi banyak yang nggak percaya karena banyak pemain lokal, ya pemain yang berasal dari liga domestik lah. Terus satu lagi kritikan dari Gerald Van den Berg tentang penambahan slot jumlah pemain asing di Super League. Kan sekarang namanya kan Super League. Ya kan yang pertama saya mau tanyakan tentang materi pemain dari Timnas U23. Ini yang orang tunggu-tunggu nih bukan soal pertandingan lawan Brunei atau Filipina, lawan Malaysia. Iya kan? Lolos gak lolos grup itu nanti. Lawan Malaysia harus menang kita, Bang. Karena harga diri ya. Iya, harus menang dong kita. Ya kan, tapi bagaimana dengan materi pemain ini? Pertama, menurut saya bagaimanapun juga Tim Nasional U23 ini kan sudah mengetuk pintu Tim Nasional Senior. Dan ada beberapa pemain juga yang sebenarnya cukup mumpuni lah menurut saya. Matang dari fase sebelumnya. Misalnya Donitri. Donitri itu kan juga terlibat di Piala Asia U23 walaupun dia nggak banyak minute play. Jens Reven kita sudah lihat kualitasnya juga oke. Piala Asia U20. Piala Asia U20 juga dia main. Donitri juga main. Iya, Donitri juga main. Kalau U23 kalau nggak salah dia nggak dipanggil ya dia? Belum. Dia masih di U19 itu sebelumnya. Iya, dan Donitri kan kemarin di Piala AFF di bawah Sintayong dia juga main kan jadi pemain inti juga. Kemudian yang tahun lalu ya. Tahun lalu yang karena dimainin pemain di bawah usia 22. Di bawah usia 22 ya. Kemudian juga Ikomang, Arkan Fikri. Saya pikir bagus. Arkan Fikri itu kan juga lumayan dapat minute play juga di Piala Asia U23. Jadi pernah main untuk senior juga. Senior juga main. Jadi menurut saya sih cukup bagus ya. Apalagi lawan di grup ini relatif lemah, walaupun lawan Malaysia ini harus hati-hati nih. Karena ini kan kayak selalu jadi challenging ya, dan ini akan jadi tolak ukur juga nih. Karena kita kan nggak banyak pemain diaspora di U23. Nah itu yang diributin netizen nih, banyak lokal nih nggak mungkin juara katanya begitu. Saya rasa sih enggak ya. Kalau ngeliat saya justru orang yang kadang-kadang nggak gampang optimis kalau ditanyain realistis. Tapi saya rasa saya sangat yakin, sangat optimis dengan Tim Nasional 23 ini untuk bisa compete di Piala AFF kali ini menurut saya. Dan saya lebih percaya kepada Gerald Van den Berg. Iya. Ini pelatih bagus. Saya sudah lihat track record dia. Dan saya juga suka dengan cara dia berlatih karena saya dapat cuplikannya. Ya bagus. Ini pelatih bagus. Dan secara personal bagus sekali, kelihatan ramah, rendah hati, sincere. Iya, tapi menarik kritikannya ini, yang dia bilang kayak lelucon ini, penambahan sampai 11 pemain asing itu yang bisa didaftarkan, bukan bisa dimainkan. Iya, 11 didaftar, 8 main. Boleh main, boleh DSP. Nah, 8 yang main ini saking viralnya. Iya. Bahkan kawan-kawan aku yang nggak pernah nonton Liga 1 menjelek-jelekkan Liga 1, angkat bicara bikin konten. Siapa itu? Ya ada lah, kan banyak. Ya kan banyak bikin konten. Padahal kaget juga saya. Lu pernah juga ngomong ke saya kok jelek kok Liga 1. Ya kan nggak mau nonton Liga 1 lah. Kok sekarang malahan bahas soal jumlah penambahan pemain asing. Tahu nggak seperti apa Liga 1? Ya kan sehingga perlu ada penambahan pemain asing ini. Kan gitu. Jadi kalau memang kita mau memberikan penjelasan, lebih baik ada check and balance, positif dan negatif. Nah, saya ingin tanyakan kepada Anda. Kalau soal jumlah mungkin kita bisa berdebat ya. Layaknya berapa? Ada yang mengatakan 6, 4 di lapangan. Ada yang mengatakan sekarang juga oke, itu kita bisa berdebat telur dan ayam lah. Tapi satu yang saya yakin kita sepakat, menurut saya adalah kita meningkatkan barrier entry-nya para pemain tersebut. Jadi mau 3, mau 11, seperti di Inggris deh. Ya, di Inggris 11. Tapi kalau bagus semua nggak ada masalah. Nah, demikian juga dengan pemain asing saat ini. Saya melihat pemain asing saat ini, Bung,
tidak sebagus ketika liga awal-awal dulu bergulir tahun 93. Dulu kalau kita ingat ada jauh, Kesak, jauh. Roger Milla jebolan Piala Dunia. 94 itu, mulai kita mulai 94 kan. Betul, 93. Dejan Glucevic, name it lah, Carlos de Melo, Jackson F. Thiago. Yang kalau kita lihat skillnya, menurut saya ada satu level sampai 2 level di atas para pemain lokal. Sehingga saat itu saya masih ingat, saya sendiri merasakan kehadiran para pemain asing tersebut menjadi daya tarik kita untuk datang ke stadion, untuk kita menyaksikan, menonton, dan membaca berita soal mereka. Nah, saat ini menurut saya agak sedikit ada penurunan. Jadi sepakat. Jadi kalau soal jumlahnya itu berapa, menurut saya itu ya bebas-bebas aja berapa. Cuman kualitasnya ini syaratnya terserah deh. Ya, kita sempat mungkin ngobrol juga, Bung. Apakah mungkin dia harus pernah membela tim nasional kelas usia lah paling nggak minimal, atau dia pernah membela klub di kasta kedua minimum dari Liga A, B, C, D gitu. Jangan kita misalnya maaf habis main di Kamboja kemudian main di kita. Bedanya apa gitu. Kalau dia main di klub Brazil. Nah, tapi Kamboja kan ranking liganya di atas kita, Bang. Iya, secara ranking. Kasta pertama. Tapi ada juga yang bicara ke saya secara kompetitif lebih bagus gitu di sini. Katanya lebih bagus di sini. Nah, itu di Super League secara kompetitif loh. Iya kan? Tapi memang secara standar liganya memang lebih bagus Kamboja sih, maka itu memang naik mereka emang di atas kita ya. Saya juga kaget tuh baca itu. Tapi secara permainan, secara permainan dan secara persaingan di antara klub, sini memang lebih ketat. Nah, itu juga menarik tuh di Super League untuk kita kulik ya kenapa mereka bisa lebih bagus. Jadi kembali lagi soal pemain asing, intinya pemain asing ini harus berkualitas. Kualitasnya benar, nggak kaleng-kaleng, sehingga tadi kalau datang ke sini itu bukannya malah jadi lebih kasar dari pemain kita kan? Gitu. Tapi netizen kita banyak yang ngamuk loh. Soal apa nih? Waktu kemarin oleh di tackle. Oh, banyak yang ngamuk. Ini kan permainan sepak bola, udah ada resiko, iya kan? Mau patah tangan mau patah kaki, patah leher, katanya gak masalah, Bang. Iya, Bang. tetap bermasalah lah kalau sampai terlalu kasar juga. Justru kita kan berharap datangnya pemain asing itu, untuk memberikan apa ya, value yang lebih baik gitu. Nah, kalau mereka bukan knowledge-nya bukan hajar pemain, bukan hajar kaki pemain lain ya kan. Malah mereka ngajarin kita yang jelek kan ya, berarti ini udah kan itu yang saya bingung dibandingkan dengan Musiala. Musiala kan bukan di tackle, itu benturan dengan Donnarumma. Itu bola 50-50 lah. Iya, bola 50-50. Nah, saya sepakat dengan Anda bahwa buat persyaratan minimal dari kasta kedua. Iya. Nah, LIB itu rumuskan lah. Bagaimana pemain itu yang berkualitas lah standarnya itu. Jadi yang ditargetkan itu bukan kuantitas tapi kualitas. Silakan mau sampai 8 pemain tapi berkualiti. Supaya apa? Pada saat para pemain lokal kita bersaing dengan pemain-pemain berkualitas. Harus lebih baik daripada pemain asing tersebut. Tapi kalau yang dicari karena memang harga kontraknya lebih murah, nah ini yang dikhawatirkan. Dan memang saya dengar seperti itu. Memang itu. Yang saya juga dapat infonya dari luar angkasa. Luar angkasa jadi aman kan banyak planet. Dari luar angkasa ya. Dari luar angkasa ini benar, real. Seperti yang kita bicara offline, nggak perlu jelasin di sini. Kontrak antara 2 pemain tersebut. Bedanya lihat seperti apa. Tapi yang perform yang harga kontraknya lebih rendah. Betul. Nah, pemain asing yang harga kontraknya lebih rendah perform daripada pemain lokal yang harga kontraknya lebih tinggi. Itu real. Iya, jadi waktu wacana ini beberapa bulan lalu kan sebenarnya sudah ada kan, sudah rame kan. Nah, walaupun kemudian sirna, nah itu saya sempat nanya, ini untuk balance kan ke salah satu orang yang LIB, dia bilang ini bro, ini sebenarnya yang mau tuh klub-klub. Loh kok bisa? Itu betul, itu benar. Iya, karena gaji-gaji pemain lokal, terutama yang timnas itu harganya udah nggak masuk akal katanya. Oh gitu ya, iya. Ya, kita nggak usah breakdown lebih sebut detail. Namanya iya. Juga, ya. Jadi bukannya saya membela mana-mana ya, cuman kita kadang-kadang juga mesti melihat dari dua sisi yang apa cover both story gitu. Jadi memang ini tidak sehitam putih yang kita pikir. Jadi ada masalah finansial juga yang harus dihadapi oleh para klub tersebut, dan juga kedua, tetap di saat yang sama juga kita harus memastikan para pemain itu berkualitas gitu aja sih. Berkualitas itu yang penting. Oke, teman-teman, sudah lewat 40 menit, sudah kelamaan. Tentu saya akan lanjut berbincang offline. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita sharing online, kalau nggak bahaya juga ya kita. Ini sekarang aja kita sudah di tepi jurang ya. Tapi masih oke lah, masih sesuai dengan fakta, ya kan. Jadi Bang, seperti biasa, saya minta Anda sampaikan pesan-pesan Anda kepada netizen dan supporter kita jelang Piala AFF U23. Karena kan targetnya untuk juara ini. Ya kan, tentang Piala AFF U23. Kepada supporter timnas kita, karena timnas Indonesia U23 kita akan segera bermain mulai tanggal 15 Juli. Oke. Satukan hati, satukan semangat, tetap dukung
merah putih. Oke, iya. Gitu. Simple to the point. Iya. Kita dukung terus. Oke, ini kita selesai slogan channel ini, Bang. Oke. No hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ya, siap.